Kisah anime kali ini berlatar belakang balas dendam, di mana tokoh utamanya bernama Kyaru yang ditunjuk menjadi pahlawan oleh dewa dengan kekuatan penyembuhan. Di awal film ini kita diberitahu bahwa setelah Kyaru menjadi pahlawan dan bertarung melawan Raja Iblis, Kyaru diperlakukan sangat buruk oleh rekan pahlawannya. Bukan hanya diremehkan, Kyaru pun mendapatkan siksaan, pelecehan, bahkan dirinya dibuat bergantung dengan obat-obatan terlarang. Kebencian itulah yang membawanya melakukan reinkarnasi dengan kristal jantung milik Raja Iblis agar bisa mengulangi kehidupannya dari awal dan mulai membalaskan dendam kepada semua orang yang menyiksanya. Kyaru dipungut dan dibesarkan oleh penduduk desa bernama Anna. Sebelum menjadi pahlawan, dia kerap memimpikan mimpi yang sama di mana dia menjadi pahlawan dan terlibat dalam pertarungan melawan Raja Iblis. Mimpi tersebut selalu berulang hingga akhirnya dia mendapatkan bisikan untuk mencari skill mata spirit yang bisa melihat segala sesuatu. Dan tanpa sadar, tubuhnya bergerak mengarah ke sebuah lubang besar dan dia pun tanpa sadar melafalkan mantra. Kemudian, peri spirit pun muncul dan menawarkan sebuah skill untuk diberikan dan Kyaru pun bilang kalau dia ingin mata spirit. Lalu peri itu pun memberikannya mata spirit. Seketika saja, Kyaru dapat melihat segala sesuatu yang pernah dia alami sebelum reinkarnasi. Rasa benci dan dendamnya pun makin bergejolak. Bukan hanya melihat masa lalu, mata spirit Kyaru pun bisa melihat level kekuatan bahkan nama seseorang yang dia lihat. Dengan kenangan itu, mulailah Kyaru mempersiapkan diri untuk membalas dendam. Dimulai dengan memakan jamur beracun agar dia punya kekebalan dari obat-obat terlarang yang kelak akan dia dapatkan ketika disiksa oleh kawanan pahlawan. Saat ulang tahun, akhirnya simbol pahlawan di tangan Kyaru pun mulai aktif dan dia mulai menjalankan misi balas dendamnya dengan tetap menjalani semua kejadian seperti yang dialaminya di kehidupan sebelumnya, agar kebencian yang ada di hatinya tidak pudar dan dia tidak segan-segan membalaskan dendam kepada kawanan pahlawan yang menyiksanya. Dimulai dari saat perekrutan menjadi pahlawan oleh Putri Flare, di mana Flare adalah otak dari pelaku penyiksaannya. Setelah Kyaru dibawa ke istana, Kyaru pun mendapatkan tugas pertamanya, di mana sang raja meminta Kyaru untuk menyembuhkan luka kesatria pedang kerajaan yang tangannya putus terpotong saat perang dengan iblis. Kyaru pun sadar kalau kekuatannya memiliki konsekuensi, di mana orang yang dia sembuhkan maka pengalaman dan kenangan orang tersebut akan dia rasakan. Begitupun pengalaman saat tangan pahlawan dipotong, rasa sakitnya akan terasa pula oleh Kyaru. Namun kekuatan penyembuhan Kyaru bukan hanya mengobati ataupun regenerasi, tapi juga Kyaru dapat menjarah kemampuan milik orang yang dia sentuh. Selain pengalaman, Kyaru pun mendapatkan skill orang yang dia sentuh. Hal itu membuat Kyaru mau menyembuhkan walau setimpal dengan rasa sakitnya, agar Kyaru bisa lebih kuat dan memiliki banyak skill untuk membalaskan dendamnya. Pengalaman rasa sakit, tangan terpotong membuat Kyaru jatuh pingsan, dan di sini Putri Flare menunjukkan keburukannya dengan menyebut Kyaru sebagai anjing sampah dan menyerahkan Kyaru ke pendeta kerajaan untuk dimanipulasi, dibuat kecanduan obat-obatan terlarang. Namun kita ketahui bersama nih, di kehidupan kali ini Kyaru sudah mempersiapkan dirinya untuk tidak kehilangan kesadaran dan tidak terpengaruh oleh obat-obatan terlarang. Kamu bisa cek kolom deskripsi untuk melihat lanjutan dari anime ini. Selamat menikmati.